Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang morfologi bahasa Indonesia. Saya Deni Cahyaning Tias dengan nomor MPM 208620606065. Saya Mita Durosalina dengan nomor MPM 2086206008. Saya Zerlinda Diva Felix Yolanda dengan nomor NPM 208620606029. Halo teman-teman semua, saya Mita Durosalina dengan nomor NPM 208620606008. Jadi, saya akan menerangkan mengenai hakikat morfologi atau linguistik. Morfologi, ilmu bentuk kata atau terkadang disebut ilmu saraf dalam cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh-pengaruh bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dalam ilmu morfologi terdapat morfem, yaitu bagian terkecil dari sebuah kata. Apa sih pengertian morfem untuk lebih lanjutnya? Jadi, morfem secara singkat merupakan satuan terkecil dari kata yang tidak bisa terbagi lagi. Meskipun begitu, setiap morfem memiliki makna baik gramatikal maupun leksikal. Proses morfologi. Selain mempelajari bentuk kata, morfologi juga mempelajari proses pembentukan kata atau bisa juga disebut sebagai proses morfologi. Pembentukan kata dilakukan melalui beberapa proses, di antaranya adalah yang pertama, penciptaan kata baru atau konai, yang kedua, peminjaman kata atau borrowing, yang ketiga, kata majemuk, yang keempat, proses pembentukan kata atau affixation. Morfofonik atau morfofonemik adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi diakibatkan adanya pengelompokan morfem. Proses morfofonik adalah peristiwa fonologis yang terjadi karena pertemuan morfem dengan morfem. Morfofonemik bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, penghilangan bunyi, yang kedua, penambahan bunyi, yang ketiga, perubahan bunyi, yang keempat, perubahan dan penambahan bunyi, yang kelima, perubahan dan penghilangan bunyi, yang keenam, peloncatan bunyi. Saya Zerlinda Diva Felix Yolanda dengan nomor NPM 208620606029. Saya di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi kata kelas terbuka, klasifikasi kata kelas tertutup, dan afiksasi. Yang pertama, klasifikasi kata kelas terbuka adalah kelas yang anggotanya dapat bertambah atau berkurang sewaktu-waktu, berkenaan dengan perkembangan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat penutur suatu bahasa. Sedangkan klasifikasi kata kelas tertutup adalah kelas kata yang jumlah anggotanya terbatas dan tidak tampak kemungkinan untuk bertambah atau berkurang. Kata afiksasi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afik pada bentuk dasar atau juga dapat disebut sebagai proses penambahan afik atau imbuhan menjadi kata. Hasil proses pembentukan afik atau imbuhan itu disebut kata berimbuhan. Jenis afiksasi ada 8. Yang pertama perfik, yang kedua infik, yang ketiga sulfik, yang keempat konfik, yang kelima interfik, yang keenam simulfik, yang ketujuh superfik, yang kedelapan transfik. Saya Deni Cahyaning Tias dengan nomor NPM 208620606065. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reduplikasi, komposisi, konversi, akrominasi, dan juga penyerapan. Yang pertama yaitu reduplikasi. Reduplikasi untuk dasar yang diulang. Bentuk dasar adalah suatu bentuk linguistik yang dijadikan dasar pembentukan kata yang lebih besar atau bentuk kata sebelum dijadikan kata ulang. Untuk yang kedua yaitu komposisi. Komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar yang biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampungkan dalam sebuah kata. Contohnya yaitu kata merah, yaitu salah satu warna.
Namun, dalam kehidupan, warna merah itu tidak semacam. Ada warna merah delima, merah darah, merah jambu, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu konversi. Konversi disebut juga derivasi zero. Transmutasi atau transportasi adalah proses pembentukan kata dari sebuah dasar berkategori tertentu menjadi kata berkategori lain, tanpa mengubah bentuk fisik dari dasar itu. Untuk yang keempat yaitu akrominasi. Akrominasi adalah proses pembentukan sebuah kata dengan cara menyingkat sebuah konsep yang direalisasikan dalam sebuah konstruksi lebih dari sebuah kata. Proses ini menghasilkan sebuah kata yang disebut akronim. Akronim juga adalah sebuah singkatan, namun diperlukan sebagai sebuah kata atau sebuah butir leksikal. Untuk yang kelima, yang terakhir yaitu penyerapan. Penyerapan adalah proses pengambilan kosakata dari bahasa asing, baik dalam Eropa seperti bahasa Belanda, Inggris, Portugis, dan masih banyak lagi, maupun bahasa Asia seperti bahasa Arab, Parsi, Sanskerta, Cina, dan sebagainya. Termasuk juga dari bahasa Nusantara seperti bahasa Jawa, Sunda, Minang, Bali, dan sebagainya. Dan presentasi dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.